Halo, halo guys, ketemu lagi sama Obat Mata. Lu lemas amat. Semangat lah. Kenyang gua dari tadi jajan terus. Oke, tapi demi kalian kita harus tetap jajan. Oke, kita coba nanti jajan lagi ya. Jajan apa? Ada jajan apa sih itu? Cilung ya? Apa? Cilor. Oke, cilor. Lihat sana. Oke, nanti kita coba tanya-tanya ya si Bapak Cilornya nih. Kayaknya itu menunya banyak banget tuh yang ada di botol ya. Kita coba tanya-tanya dari mana asalnya, gimana cara jualannya, modalnya berapa, dan omsetnya berapa sehari. Oke, ikuti terus Obat Mata. Let's go. Mana ya? Mana ya? Udah ada kamera. Udah masih ngantri guys. Ini padahal gua udah lapar banget. Tadi kata lu. Aduh, ini ngantri. Kita saingan sama anak-anak sekolah nih guys. Gimana ya? Itu coy. Baju lu nyeplak banget itu. Nah. Oke guys, kita coba tanya-tanya. Udah nggak urat ya? Ini kalau cewek kan Oke, ini hari ini tema gua pakai baju kuning guys, karena sekarang tanggal 17. hubungannya? Hah? Hubungannya? Enggak, tanggal 17 itu identik dengan kesucian gitu. Suci itu identik dengan warna putih. Jadi jadi gua pakai baju kuning gitu. Oke guys, udah kosong. Udah datang. Punten Pak. Berapaan Pak? 1.000. Oh, satu itunya 1.000. Segini. Oh, segitu 1.000. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Adam. Pak Adam. Serius? Ya, Adam. Tadi yang di sana juga Pak Adam. Yang kerepes. Iwan kali. Wah, dia tadi ngagungnya Pak Adam. Udah saya Iwan. Oh, ya udah Bapak Iwan tuh ya udah gantian. Suwe. Udah berapa lama Pak ini jualan apa sih ini teh, Cilung ya? Cilor. Oh, Cilor, iya Ci. Ada 8 tahun. Waduh, udah senior banget ya. 8 tahun di sini Pak, apa pindah-pindah? Di sini aja. Sini aja. Berarti dari pagi sampai sore Pak ya? Sehabisnya sih. Sehabisnya aja. Oh, walaupun misalkan anak sekolah udah bubar, masih tetap di sini. Mangkal. Iya. Enggak maksudnya sampai jam 4 lah. Oh, biasanya habis jam 4-an ya. Asar atau jam 4. Itu bumbunya banyak Pak ya? Banyak. Ada balado. Biasa bumbu yang udah jadi sih di pasar juga banyak. Ini punya Bapak sendiri? Ya. Sehari biasa Pak dapat berapa omsetnya Pak? Kalau jualan kayak gini? Tergantung ya, kalau habis segini paling apanya nih semuanya Semuanya ya omsetnya. 200 Berapa? 300. 300 sampai 500 mungkin ya kalau rame ya. Kalau dua gini 500 jam sampai dua box ini. Ini bikin sendiri Pak? Apa emang udah jadi ini juga? Bikin sendiri nggak ada yang jadi seperti ini mah. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ini ada ilmunya nih guys. Ini pakai apa? Pakai minyak Pak? Minyak. Oh, saya tahu, biar nggak berdempetan ya Pak ya? Iya. Biar nggak apa ya, nggak lengket. Nggak lengket.
berapa? Udah 8 tahun. Kalau dulu kan di sini kuliner semua nih, di sini tuh dari ujung sampai sono tuh ada awning, cuman ya seiring dengan pembangunan kota jadi tergusur. Tapi ini Bapak masih bertahan nih di sini, masih aman ya? Enggak aman sih, enggak. Kalau ada razia ya lari. Oh, tetap tetap kucing-kucingan ya. Ya. Tapi pernah Pak kena razia, maksudnya sampai diangkut? Kalau sampai diangkut sih enggak, cuma diperingati aja. Cuman kucing-kucingan aja. Iyalah, yang punya wilayah udah 8 tahun ya Pak, masa masih Pak, ini kalau misalkan buka usaha kayak gini tuh modalnya berapa sih minimal? Kira-kira? Plus gerobak Iya, semua ada. 3 juta. 3 jutaan bisa jalan ya? Itu kualitas baik ya gerobaknya, yang 3 jutaan tuh. 3 jutaan untuk modal seluruhan nih sama gerobak. Tapi yang susahnya ngolahnya nih, kalau nggak punya ilmunya tetap aja nggak akan maknyos gitu. Itu yang susah mau Iya. Yang susah tuh ininya ya apa? jalanin. Kalau cuma jualannya doang semua bisa ya Pak ya? Ya bisa. Enggak juga sih, ada teknik-tekniknya. Oh gitu juga. Nggak sembarang jual. Sembarangan kita ini, saya juga berapa tahun ya kan kita tuh pengen ngepasin rasa tuh lama gitu ya, yang pedas cocoknya sama yang asin kayak gimana, jadi settingannya lama juga. Kita pernah ganti-ganti merek ini. Oh ngaruh ya merek ini juga ya bumbu ya. Oke. Nah guys, ternyata ilmunya banyak, nggak cuma sekedar jualan mangkal ya, tapi ngeraciknya dan lain-lain gitu. Ulik lah. Uliknya ya. Kebanyakan cilor kan, kebanyakan nih ya, kebanyakan cilor itu telurnya nggak asli, nggak murni maksudnya. Itu yang bikin kurang enak sih menurut saya. Yang ininya, bahan ininya. Telurnya kayak gininya nih. Oh emang ada yang bukan telur, Pakai sagu ada. dicampur gitu ya? Oke oke. Oke deh, makasih ya Pak Adam ya. Anak muda yang mulai usaha enggak? Pesannya nih, Bapak kan udah lama nih jualan. Sekarang kan katanya nyari kerja pada susah nih anak muda nih gitu. Pesannya apa nih dari Bapak kira-kira? Jangan gengsi aja, terus gali potensi ya. Kita aja dari aci kan banyak jenisnya tuh. Ada yang cilor, cilung, banyak deh yang dari aci. Apalagi kan anak-anak sekarang pada pinter, lihat di Google juga ya. Itu aja, jadi nggak usah malu. Justru dari tempat ini sebenarnya hasilnya ya boleh dibilang lebih dari cukup sebenarnya. Kalau kita punya rasa dan punya tempat yang strategis. Oke, intinya jangan gengsi guys, jangan malu untuk memulai. Oke, makasih ya Pak Adam ya. Berkah ya rezekinya ya Pak. Putus asa. Oke, jangan putus asa guys. Terus, karena rasa nggak bisa bohong, nggak bisa bohong, pasti datang orang. Balik lagi, kalau makanan itu rasa, kalau dia memang enak sesuai pasti datang lagi katanya konsumen. Izin tayang di YouTube ya Pak ya? Oke guys, mungkin sekian ya dari saya, dari gua, dari Pak Adam gitu ya. Sampai ketemu lagi di tempat dan waktu yang lain. Balik ke IQ. Nah guys, itu tadi sedikit ulasan dari Bapak Adam ya, dua-duanya Adam tadi. Anggaplah Bapak Iwan katanya, jadi tukeran nama sama yang tadi dagang The Crepes ya. Jadi itu sedikit tadi ulasan dari Pak Adam. Intinya sih jangan gengsi kalau memulai jualan ya, karena kuncinya katanya lebih dari cukup guys. Paham? Kamu paham? Lebih dari cukup ya, bukan kamu nanya tapi kamu paham. Lebih dari cukup guys, berarti artinya ini tuh ada potensi guys gitu kan, ada potensi bahwa itu cuan ya, ini cuan. Jadi bagi teman-teman yang memulai usaha, apapun itu usahanya lakonin, jangan gengsi ya,
karena ada banyak banget pilihan kata si bapak tadi, ada cilung, cilor, nanti kamu kan bisa kreasi yang lain. Apalagi katanya anak-anak sekarang tuh lebih kreatif dari zaman bapak zaman dulu ya. Itu ada juga namanya cimin. Oh cimin katanya namanya, cimin ngentah deh. Gue yang nggak tahu apa cimin gitu kan. Itu saja ulasan dari Opat Mata. Jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, supaya kita tetap semangat dalam berkreator. Itu saja. Omsetnya tadi 300 sampai 500 ribu, gue yakin sih lebih ya, sekitar 10 sampai 15 jutaan. Gimana, tertarik untuk dagang cilor? Kalau tertarik yuk kita mulai dan coba ya, sesuai dengan fashion juga sih. Kalau mau hayu yang juga nggak apa-apa. Itu saja dari Opat Mata, sekian, bye bye. Ajikan menurut Bapak.